Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Serba Serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video kali ini saya akan menunjukkan video tutorial tentang menganalisis statistik secara deskriptif. Ini video pertama, yaitu submenu frequencies di SPSS. Oke, bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana menganalisis statistik secara deskriptif di SPSS. Ada beberapa menu dan di video ini yang akan saya gunakan untuk menganalisis data secara deskriptif di SPSS yaitu menu frequencies. Datanya untuk contoh aplikasi saya sudah menyiapkannya di Excel. Ini ya, ini data tinggi badan sampel dari 2 mahasiswa IPAI dari populasi sebanyak 350. Gitu. Jadi untuk mengetahui berapa sih rata-rata tinggi badan mahasiswa di prodi IPAI, nah saya ngambil sampel 25 mahasiswa secara acak. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk data ini di copy paste di data editor SPSS seperti biasa. Untuk variabel yang dihotomi ini ya, untuk variabel nominal kita rubah dulu menjadi angka gitu ya. Jadi dikuantifikasikan dulu. Jadi dikategorikan pria 1, wanita 2. Nah, seperti biasa kita gunakan rumus VLOOKUP gitu ya. Kita langsung saja VLOOKUP. VLOOKUP value-nya ini di C4. Lalu sebetulnya ini jangan lupa ya, ini bisa koma atau titik koma tergantung di komputer Anda. Nah, di komputer saya ini koma. Lalu tabelnya ini, oke, pilih F4 untuk mengunci atau pakai tanda dolar, koma lagi. Ini kolomnya ada di kolom kedua dari tabel array, itu ada di kolom kedua ini ya. Lalu kita pilih false, enter. Kayak ini sudah. Sampai tanda panah kursornya berubah jadi plus seperti ini, klik 2 kali beruntun, klik kiri ya, klik. Nah, itu data sudah siap jadi ini. Nah, ini sebelum ini di blok, sebelum di copy kita buat definisi variabel dulu, 3 variabel ini ya di SPSS. Oke, kita masuk ke SPSS. Nah, bentuk variabelnya seperti ini. Jadi ada 3 variabel, nama, gender, tinggi. Untuk nama tipenya string dan labelnya itu nama mahasiswa. Oke. Untuk gender dan tinggi itu tipenya numerik. Ya, karena memang angka di situ. Lalu untuk labelnya gender itu tinggi. Mahasiswa. Jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Nah, untuk tinggi itu tinggi mahasiswa. Nah, lalu untuk value-nya untuk gender, karena ini variabelnya kategori, ya kita rumuskan kategorinya, kita tentukan. Untuk pria itu 1, itu ya nanti seperti ini, untuk wanita 2. Oke. Lalu untuk jenis ukuran variabelnya, untuk nama itu nominal, otomatis ya, karena itu tipenya string. Untuk gender itu tipenya nominal gitu ya. Karena memang ini tidak ada 1, 2 itu bukan nilai, tapi itu kategori ya. Lalu untuk tinggi itu scale, tepatnya kalau di tipe data itu rasio gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah siap. Ini satu lagi, width-nya untuk nama itu 25 karakter. Jadi batasnya. Jadi kalau ada nama lebih dari 25 karakter, itu karakter ke-26 sampai terakhir itu akan dihapus, tidak bisa diinput oleh sistem gitu ya. Jadi ininya kalau ingin masuk semua ini diperbesar. Kita masuk ke data view.
Nah, lalu kopikan di sini. Jadi setelah tadi di Excel copy, lalu klik kanan di sini paste gitu ya. Nah, kita lihat ininya ditampilkan variabelnya gitu ya, value labelnya. Nah, checklist di sini. Nah, itu rubah. Kayak gitu ya, tidak ada 25 kasus, sekali lagi ya, baris itu artinya kasus. Ini variabel. Gitu ya. Kolom itu maknanya variabel. Ini kasus. Berarti ini ada 25 kasus. Kasus ke-15, Muhammad Yusuf, jenis kelaminnya pria, tinggi 172,50. Gitu ya. Selanjutnya untuk menganalisis data, kita klik menu Analyze. Kita pilih yang deskriptif statistik. Di sini ada beberapa submenu, tapi untuk tutorial kali ini kita menggunakan submenu frequencies. Oke, klik ini. Nah, ada 3 variabel yang sudah siap, tapi untuk variabel ini karena tipenya string tidak bisa dilakukan analisis frequencies gitu ya. Untuk frequencies bisa digunakan kedua variabel ini, itu variabel jenis kelamin dan variabel tinggi. Kita gunakan variabel tinggi dulu ya. Variabel tinggi ini untuk contoh data kuantitatif, ini untuk contoh variabel kuantitatif, ini variabel kualitatif gitu ya. Kita klik dulu yang tinggi mahasiswa. Oke, sampai masuk sini, kita lalu masuk ke tab statistik. Nah, ini tabnya, isinya ada 4. Nah, yang pertama percentile value, ini bagian pernah saya jelaskan di video yang lain. Percentile value itu adalah data yang membagi data menjadi 100. Nah, kita klik percentile, kita masukkan, misalkan kita ingin tahu percentile 25 gitu ya. Lalu persentil 50 ini sama nilainya dengan median. Lalu persentil 75 misalkan ya. Atau kita tambah juga yang 10 dan 90 misalkan ya. Bebas lah, Anda tergantung kebutuhan. Lalu untuk central tendency itu ukuran gejala pusat, kita pilihkan yang 2 aja, mean dan median. Mean untuk rata-rata, median untuk nilai tengah. Untuk mode dan sum itu kita tidak perlu. Karena untuk sum misalkan ya, data tinggi mahasiswa kan tidak perlu dijumlahkan. Gitu. Jadi ini tidak berarti untuk data ini. Lalu dispersi atau variasi data, kita checklist semuanya. Untuk minimum, nilai terendah, maksimum nilai tertinggi, standar deviasi, nilai standar deviasi, nilai varian, range. Nah, nilai-nilai ini ketika dibandingkan dengan kelompok data yang lain, siapa yang lebih besar, berarti itu datanya lebih bervariasi. Gitu ya. Kalau standar error of mean itu nanti nilainya digunakan untuk memprediksi rata-rata nilai populasi didasarkan pada nilai rata-rata sampel. Lalu ini distribusi sebaran data. Ada 2 pilihannya, kita checklist duanya skewness dan kurtosis. Kalau skewness itu untuk melihat kemiringan data, apakah data itu ekor kurvanya sama ukurannya, dari tengah-tengah berarti itu normal, atau miring ke kiri berarti itu negatif gitu ya, atau miring ke kanan itu berarti positif. Nah, untuk kurtosis itu ketinggian lonceng gitu ya. Ketinggian data. Jadi kalau datanya semakin tinggi berarti nanti persentil 25 dan persentil 5 semakin dekat. Berarti itu menunjukkan datanya homogen. Jadi semakin tinggi data, jadi kalau kurvanya itu semakin tinggi, nanti kurva kurtosisnya atau lebih dari 3 itu semakin homogen gitu ya. Tapi kalau semakin rendah, bahkan di bawah 3 itu semakin heterogen datanya. Oke. Sudah cukup, kita continue. Nah, kalau ada ini kita oke saja. Lalu untuk chart kita pilih ada 3 pilihan, bar, pie, histogram. Ini grafik batang, ini pie chart. Kita butuhnya histogram. Lalu checklist yang show normal curve on histogram. Jadi nanti ada kurva normal di grafik histogramnya. Lalu continue. Nah, untuk yang lain, untuk formal, order by itu berarti nanti data
ini ya, data ini nanti disusun secara ascending, jadi dari alfabetis A sampai Z. Kalau ini sebaliknya dan seterusnya. Lalu kita continue. Untuk style gitu ini tidak ada, kita lewat. Untuk bootstrap juga sama, kita lewat. Oke, setelah itu oke. Nah, ini ada output, ini di apa namanya window output ya, dari hasil analisis dengan menggunakan frekuensi. Nah, satu ini statistik, dua tabel tinggi mahasiswa IPAI, ini ya, ini tabel distribusi frekuensinya, ini histogramnya. Nah, nanti ini kurva normalnya. Nah, ini kalau kelihatan ini normal gitu ya distribusinya, karena ini semuanya di semua data itu berkumpul di distribusi di kurva ini, jadi menyerupai bentuk lonceng. Oke, nah kita interpretasikan satu-satu. Pertama untuk tabel yang ini, tabel statistik tinggi mahasiswa and valid missing, artinya itu ada 25 kasus yang semua datanya terisi lengkap. Jadi kalau misalkan di sini satu saat ya, Anda lagi melakukan proses analisis, tiba-tiba di sini ada missing 3, valid 22. Berarti dari 25 data itu ada misalkan ini ya. Nah, dari 25 data itu, kalau karena ini variabel tinggi semuanya terisi, berarti itu valid. Tapi kalau misalkan ini ada satu aja yang tidak terisi, misalkan begini. Nah, ini di kasus ke-9 nggak terisi kosong. Berarti nanti di sananya valid 24, missing 1. Berarti Anda itu untuk kontrol bagi Anda, kalau datanya banyak ya, berarti itu ada data yang tidak terisi. Oke. Itu ya. Sehingga Anda bisa kembali untuk memperbaiki data sebelum menganalisis. Nah, itu balik lagi. Nah, itu mean ini rata-rata. Jadi rata-rata tinggi dari mahasiswa PI itu 169,4 cm gitu ya. Standar error of mean itu 0,99. 0,99,3 kalau dibulatkan ya. 0,99 kalau pembulatannya di dua angka di belakang koma. Nah, apa fungsinya standar error of mean? Standar error of mean itu untuk memperkirakan, kalau ini kan rata-rata tinggi sampel. Nah, untuk memperkirakan rata-rata tinggi populasi itu pakai standar error. Nah, hitungnya bagaimana? Oke, kita lakukan. Kita ke Excel dulu ya. Kita ngitungnya di Excel. Nah, ini. Ini cara menghitung rata-rata populasi. Jadi dengan rata-rata sampel tadi 169,4, lalu standar error 0,993. Nah, untuk merumuskan rata-rata populasi berapa, itu pakai rumus ini. J plus minus T tabel kali standar error. Jadi kita cari T tabel dari data. Ini N-nya 25 ya. Dari data 25. T tabelnya itu berapa. Nah, untuk mencari T tabel, kalau kebetulan misalkan ada punya laptop, bisa langsung pakai SPSS, pakai Excel ngitungnya. Itu dengan rumus TINV gitu ya. Langsung gitu. Nah, lalu ini tapi sebelum kita melakukan itu, kita hitung dulu ini derajat degree of freedom, derajat kebebasannya sebagai rujukan nanti di T tabel. Nah, bentuk T tabel itu seperti ini. Nah, ini T tabel distribusi frekuensi berdasarkan tingkat kepercayaannya. Untuk standar SPSS itu 95%, berarti kita ambilnya yang ini. 0,05 ini untuk yang tergantung hipotesisnya ya. Coba cek kapan disebut one tile, kapan disebut two tile gitu ya. Lihat di video saja yang lain. Nah, ini untuk yang 95% standar SPSS dan kita butuhkan data DF gitu ya. Kita balik lagi ke SPSS ke Excel. Nah, untuk DF ngitungnya itu N-1. 1 itu variabel, karena ini cuma satu variabel kan, populasi. Berarti N-nya -1. Berarti tinggal langsung saja 25 -1. Berarti DF-nya 24.
Untuk probability value-nya, karena tingkat kepercayaan SPSS defaultnya 95, berarti probability value-nya 0,05 ya, atau 5%. Nah, untuk menghitung T-tabel, kita lihat di tabel dulu ya. Nah, ini tadi kan DF-nya 25. Nah, ininya di 1, 2, 3, 4. Berarti ini ya, di kolom kelima ya, kolom kelima. Nilai DF-nya tadi 24. Lihat di kolom kelima, nah ini 2,06390. Nah, ini nilai T-tabelnya. Nah, kita balik lagi ke ke Excel. Nah, berapa tadi ya? 2,06 ya. Kita lihat kalau hitung pakai Excel. TINF sama dengan probability-nya ini ya 5%, derajat kebebasannya ini. Tutup. Sudah. Nah, ini kan sama ya. 2063899. Nah, 2063899. Kita lihat. Nah, ini. Nah, 2063 beda sedikit lah. Dibulatkan berarti ya. 90, 639. Kayak gitu ya. Nah, kurang lebih ini juga kalau dibulatkan kan sama. Nah, begini. Ya, nah, sama kan? 6390. Nah, itu T-tabel. Nah, sehingga untuk menghitung rata-rata populasi, ini kan T-tabel kali SE. Jadi T-tabelnya ini kali standar error. Yang ini standar error. Enter. Nah, ini untuk plus minusnya ya dari rata-rata sampel. Jadi rata-rata populasi batas paling tinggi itu sama dengan ya 169. Ini batas paling rendah dulu ya. 169,4 rata-rata sampel dikurangi ini. Lalu batas atasnya ini rata-rata sampel ditambah tadi ya hasil kali T-tabel dengan standar error. Nah, sehingga rata-rata populasi, sebagian besar populasi itu, atau sebanyak 95% dari mahasiswa IPAI yang jumlahnya 350 orang itu, berdasarkan rata-rata sampel, itu ada di antara ketinggian 167,35 sampai 171,45. Gitu. Itu maksudnya, itu kegunaan standar error. Jadi kalau misalkan saya ambil lagi sampel 100 orang, nah berarti 95%-nya itu ada di tinggi segini kalau diukur itu. Dari 100 orang anak IPA itu, jadi 90% ada di 169,35 sampai 171,45 cm. Nah, 5% sisanya itu bisa di atas 171,5 atau di bawah 16735. Oke, itu makna dari standar error ya. Oke, kita balik lagi ke output SPSS. Nah, lalu yang ketiga median. Nah, median itu artinya nilai tengah. Berarti maksudnya 50% sampel itu nilainya tingginya itu di atas 168,99 cm. 50% sisanya itu ada di bawah 168,9 cm. Ini standar deviasi, varians. Saya sudah pernah bahas tentang ini sekali lagi. Semakin tinggi nilai standar deviasi dan varian itu menunjukkan datanya semakin heterogen, artinya tinggi mahasiswa IPA itu beragam gitu ya, tidak satu. Tapi kalau semakin kecil nilai varian atau skewness itu menunjukkan datanya semakin homogen. Jadi nanti kesimpulan itu rata-rata tinggi badan mahasiswa IPAI itu sama gitu ya, rata-ratanya itu kalau homogen. Lalu yang selanjutnya itu ada skewness. Tadi skewness itu kemiringan data. Ya, skewness itu kemiringan data. Itu bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri. Nah, kalau tanda positif, oke, kita lihat bentuk tabelnya itu seperti ini, gitu ya. Nah, ini nilai yang negatif. Ini kan negatif 0,155. Itu menunjukkan bahwa data itu miringnya ke sebelah kanan. Artinya ekor kurvanya ada di sebelah
kiri, dan sebagian besar nilai itu, sebagian besar tinggi mahasiswa itu, sebagian besar data itu ngumpul di tinggi badan yang paling tinggi, yang tinggi gitu ya. Artinya sebagian besar data itu berkumpul di sebelah kanan, kanan kurva, yang menunjukkan sebagian besar data itu nilainya tinggi. Sementara kalau positif itu menunjukkan sebagian besar data itu, atau karena ekornya ada di sebelah kanan data, berarti sebagian besar data itu ada di nilai-nilai yang rendah. Nah, itu untuk skewness. Lalu untuk standar error of skewness, nah ini untuk nanti melihat ini tuh distribusi seperti ini. Ya, skewness itu kan kemencengan data. Nah, kemencengan data min 0,155 itu termasuk normal atau tidak. Nah, nanti kita mengubah nilai skewness ini jadi nilai rasio dengan membagi skewness dengan standar error of skewness. Kalau nilainya antara min 2 sampai dengan 2, itu distribusi dasar dianggap masih normal. Nah, untuk kurtosis ya, bentuknya seperti itu nanti. Nah, ini kurtosis itu keruncingan data gitu. Jadi kalau datanya nilai kurtosisnya di atas 3, itu berarti datanya runcing seperti ini. Semakin runcing itu menunjukkan datanya semakin homogen, karena datanya ini semakin sama kan, tidak tersebar gitu ya. Itu kalau di atas 3. Tapi kalau di bawah 3 itu namanya platykurtosis. Berarti datanya semakin tersebar, yang menunjukkan bahwa data itu heterogen gitu ya, beragam. Nah, sementara kalau yang tengah-tengah ini sama dengan 3 nilai kurtosisnya, berarti itu normal tipe datanya gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah normal atau tidak, ini sama dengan tadi nilai kurus 0,452 itu berarti kan ada di bawah 3 ya. Nah, berarti itu kurvanya landai gitu ya. Nah, apakah itu termasuk normal atau tidak ya, dengan merubah nilai kurus jadi rasio. 0,452 dibagi 0,902. Nah, kalau lagi sama seperti skewness tadi, kalau di antara min 2 dan plus 2 berarti itu masih normal. Kita gunakan kalkulator gitu ya. Contohnya. Ya, kita cari dulu kalkulatornya ya. Nah, ini. Oke. Kita lihat. Tadi nilainya berapa? Nah, kita masukkan dulu yang skewness-nya ya. Min 155. Min 0,155 dibagi 0,464. 0,464 dengan. Nah, ini kita lihat minus 033. Berarti itu kan masih ada di rentang min 2 sampai 2. Berarti distribusi datanya masih dianggap normal gitu ya. Itu masih dianggap normal dari nilai kurtosis, dari nilai apa nih, skewness gitu. Nah, sementara untuk nilai kurtosis kita lakukan hal yang sama. Oke, kita nolkan dulu. Nah, misalkan nilai kurtosis ini 0,452. 0,452 dibagi 0,902 dengan, nah itu 0,5011. Nah, ini pun datanya masih bisa dianggap normal gitu ya, karena nilai ini masih ada di rentang min 2 sampai dengan plus 2. Oke, nah itu untuk nilai skewness dan nilai kurtosis. Oke, lalu selanjutnya range. Nah, range itu
ini nilai maksimum dikurangi nilai minimum itu range. Semakin tinggi nilai range itu semakin menunjukkan data itu heterogen gitu ya. Walaupun sekali lagi range itu ukuran variasi data yang sangat lemah dibandingkan standar deviasi dan varians. Nah, untuk minimum berarti nilai tinggi paling rendah itu 159,6, nilai maksimum nilai paling tinggi itu 180,3. Nah, ini nilai persentil. Ini nilai persentil 10 berarti artinya gitu ya, 10 responden itu 10% responden itu memiliki tinggi badan di bawah 160,6. 25% responden memiliki tinggi badan di bawah 167,2 cm. 50% responden memiliki tinggi badan di 168,9 cm ke bawah, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu untuk interpretasi dari output pertama, yaitu statistik ya. Lalu untuk output kedua, ini tabel distribusi frekuensi gitu ya. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk kasus pertama gitu ya, untuk kasus pertama yang tinggi badannya 159,60 itu ada 2 orang mahasiswa gitu ya, atau sebanyak 8% responden. Jadi 8% responden itu tinggi badannya 159,60. Yang kedua, ada sebanyak 4% responden atau 1 orang yang tinggi badannya 161,30. Kalau ditotalkan prosentasenya itu ada 12%. Jadi 12% data itu 12% responden tinggi badannya 161,30 ke bawah. Nah, itu ini kalau divisualisasikan dalam bentuk grafik, ini nanti grafiknya berbentuk GIF gitu ya. Oke, nah itu untuk yang kedua. Yang lainnya sama. Untuk interpretasi Anda bisa mulai tidak harus berurutan seperti tadi, tapi mulai dari yang mencolok. Misalkan ini. Nah, sebagian besar, ini paling tinggi ini kan. Berarti Anda bisa mengatakan sebagian besar responden atau 16%-nya itu tinggi badannya 172,50. Nah, misalkan begitu. Itu interpretasinya. Ini seni, jadi seni Anda membaca. Oke. Lalu yang ketiga itu output histogram yang ada kurva normalnya. Nah, di sini terlihat bahwa data itu cenderung berdistribusi normal. Sama seperti tadi ya, nilai rasio dari squareness dan kursosis yang masih ada pada rentang min 2 sampai dengan plus 2. Nah, gitu ya. Nah, itu output statistik deskriptif dengan menggunakan menu frekuensis. Ya, gitu ya. Lalu kita analisis kembali variabel satu lagi ya. Ini kan baru variabel tinggi ya. Sekarang variabel gender. Nah, kita lakukan hal yang sama tadi, analyze deskriptif statistik frekuensis. Nah, variabel tinggi itu kembali masukkan ke sini, lalu yang jenis kelamin masukkan ke kolom variabel. Untuk statistiknya, karena ini berupa data yang sifatnya kualitatif gitu ya, kita tidak perlu min atau median, kan nggak ada gunanya gitu ya. Laki-laki min enggak ya. Ini juga tidak diperlukan, ini juga tidak diperlukan, ini tidak diperlukan gitu ya. Untuk yang statistik dikosongkan semuanya gitu ya, untuk yang jenis kelamin. Nah, kita butuh cat saja gitu ya. Catnya pi gitu ya. Continue. Oke, yang lain cukup. Ini oke. Nah, ini ada 3 output gitu ya. Yang statistik, lalu ini distribusi frekuensinya, dan ini dia pie chart-nya gitu ya, atau diagram pie-nya. Nah, kita lihat di tabel statistik. Nah, ini menunjukkan sekali lagi ada 25 kasus dan tidak ada kasus yang miss. Tadi sudah saya jelaskan ya. Untuk tabel kedua, tabel jenis kelamin, distribusi frekuensinya. Untuk pria ada 11 orang
atau 44% dari populasi, sementara wanita ada 14 orang atau 56% dari populasi. Artinya dari sampel maksud saya ya, dari responden. Jadi 56% responden itu wanita, 44% responden itu pria. Jadi yang paling banyak respondennya adalah wanita. Nah, sementara diagram pie-nya seperti ini. Kalau kita ingin menampilkan data di sini, persentasenya kita klik double di sini. Bentar. Nah, lalu kita pilih, nah ini ya, show data label. Nah, nanti akan muncul di sini. Ya. Oke, kita tutup close. Coba. Nah, ini. Jadi ada 14, ada 11 orang. 11 orang pria, 14 orang wanita. Ini 44%, 56%. Nah, itu analisis data deskriptif beserta interpretasinya dengan menggunakan submenu frequencies. Oke, begitu ya. Saya kira cukup untuk tutorial kali ini. Kita nanti di tutorial berikutnya akan menggunakan menu yang lain, gitu ya. Mulai dari deskriptif, explore, dan seterusnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.